anak-anak kelas 4, apa kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kalian semua dalam kondisi sehat dan masih tetap bersemangat untuk melaksanakan home learning ya. Nah, anak-anak, hari ini Bu Ayu akan mengajari kalian tentang IPS dengan topik Kerajaan Hindu-Buddha. Di video ataupun di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh yang menganut agama Hindu-Buddha. Dan kita sudah mengetahui kerajaan apa yang mereka pimpin. Dan yang terakhir, kita mengetahui apa saja peninggalan yang mereka tinggalkan. Ya, nah sekarang kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan kerajaan Hindu-Buddha. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita lihat yang pertama, kita akan mengetahui sikap kepahlawanan beberapa tokoh Hindu-Buddha. Lalu yang kedua, kita akan mengetahui pengaruh dari kerajaan Hindu-Buddha itu pada masa sekarang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan beberapa raja. Nah, kenapa harus mempelajari sikap kepahlawanannya? Nah, setiap raja saat mereka memimpin kerajaannya, pastilah raja tersebut memiliki suatu sikap yang menjadi teladan, yang dapat ditiru, sehingga keteladanan sikap raja tersebut bisa mengangkat kerajaannya menjadi kerajaan yang lebih tinggi, menjadi suatu kerajaan yang jaya. Nah, mari kita lihat yang pertama ada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini memerintah kerajaan Kutai. Nah, apa sikap kepahlawanannya? Yang pertama, Raja Mulawarman ini adalah raja yang adil dan bijaksana. Raja yang taat menjalankan ajaran agamanya, serta mencintai rakyatnya. Lalu, Raja Mulawarman ini juga orangnya dermawan. Terlihat dari beliau memberikan sedekah kepada rakyatnya. Sedekahnya apa saja? Sedekahnya berupa emas, tanah, dan 20.000 ekor sapi. Nah, Raja Mulawarman ini memberikan itu semua kepada rakyatnya. Lalu yang kedua ada Raja Kertanegara. Raja ini memerintah di kerajaan Singasari. Mari kita lihat sikap kepahlawanannya. Yang pertama adalah Raja Kertanegara ini pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Lalu yang kedua, Raja Kertanegara berani dan tegas untuk menolak, tunduk kepada bangsa Mongol. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada Raja Balaputra Dewa yang memerintah kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputra Dewa ini orangnya adalah jujur, ya, dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Lalu yang kedua, Raja Balaputra Dewa ini bersikap adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Nah, mari kita lihat yang keempat, ada Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini memerintah kerajaan Tarumanegara, ya. Sikap kepahlawanannya yang pertama, Raja Purnawarman ini membantu untuk membuat saluran air. Dan saluran air tersebut mengairi lahan pertanian, sehingga para petani lebih mudah untuk mengolah lahannya. Lalu yang kedua, Raja Purnawarman memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Dan yang ketiga, Raja Purnawarman ini adalah seorang raja yang bijaksana. Ya, sekarang kita masuk ke raja yang kelima, yaitu Raja Hayam Wuruk yang memerintah kerajaan Majapahit. Nah, saat kerajaan Majapahit ini, Raja Hayam Wuruk membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, ya. Jadi Raja Hayam Wuruk ini merupakan raja yang memerintah, dan saat pemerintahan dia itulah mencapai tingkat tertinggi atau puncak kejayaan dari kerajaan Majapahit. Yang kedua, Raja Hayam Wuruk mensejahterakan rakyatnya. Dengan cara apa? Dengan cara
membuka lahan pertanian, dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Nah, berikut itu anak-anak adalah sikap kepahlawanan dari raja-raja yang memerintah, dan raja-raja tersebut menganut agama Hindu-Buddha. Sekarang mari kita lihat pengaruh dari pemerintahan raja-raja tersebut. Nah, apa pengaruhnya pada masa kini? Ada banyak sebenarnya pengaruhnya. Ibu Ayu akan memberikan beberapa contoh pengaruhnya saja. Yang pertama ada berpengaruh pada bidang arsitektur. Nah, kenapa di bidang arsitektur? Salah satu pengaruhnya saat ini bisa dibilang pada bagian bangunan, ya. Di masa lalu banyak sekali orang-orang yang berpindah-pindah tempat ya untuk tinggal. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa dengan masuknya kerajaan Hindu-Buddha, mereka memberikan ilmu ya, dan mereka membuat bangunan, ada arsitekturnya, ada polanya untuk mereka membangun ya. Nah, pada bangunan masa Hindu-Buddha tersebut ada 3 tingkatan. Yang pertama, ada bagian bangunan halaman, bagian atap bangunan, dan gapura. Nah, biasanya ini bangunannya bisa kita temukan di rumah-rumah di Bali, ya. Nah, lalu kita lihat pada zaman sekarang sudah mulai berganti, ya. Nah, tapi sekarang bagaimana dilakukan perbaharuan arsitekturnya? Perbaruan arsitekturnya sekarang kita bisa lihat di rumah masing-masing ya. Kebanyakan rumah itu memiliki halaman depan. Lalu ada halaman tengahnya ataupun rumahnya. Dan yang terakhir ada halaman belakangnya. Nah, jadi sangat berpengaruh ya saat dulu orang pindah-pindah tempat tinggal, tinggalnya tidak jelas, masih di dalam gua. Nah, sekarang berkat adanya pengaruh dari masa kerajaan Hindu-Buddha, maka semuanya sudah mendapatkan arsitektur, sudah mengetahui bagaimana seharusnya membangun tempat tinggal. Lalu yang kedua, pengaruh pada bahasa sastra, ya. Pada dulu kan orang-orang masih berbicara atau berkomunikasi itu menggunakan bahasa isyarat ya, belum ada bahasa. Sekarang sudah mulai banyak kata-kata serapan dari masa kerajaan Hindu-Buddha. Lalu pengaruh pada masa kini yang ketiga ada pada bidang perdagangan. Nah, pada zaman dahulu orang-orang masih berdagang dengan barter ya, menukar barang. Misalnya Ibu Ayu mau menukarkan sepatunya Ibu Ayu kepada orang, dan orang tersebut mau menukarkan sepatu yang Ibu berikan diganti dengan beras contohnya. Nah, kelemahannya barter ini apa? Tidak semua barang yang ingin kita tukarkan bisa diterima semua orang dan menjadi keperluan semua orang. Tetapi dengan masuknya kerajaan Hindu-Buddha, pada saat itu mereka sudah menggunakan mata uang yang mereka ciptakan sendiri, ya, yang sudah diciptakan negara mereka sendiri. Sehingga ketika kita mau melakukan jual beli sudah lebih praktis karena sudah ada mata uangnya. Nah, kita lihat pada zaman sekarang juga kita sudah jauh lebih praktis, bahkan sudah canggih, sudah ada yang bisa transfer gitu ya. Lalu yang keempat ada pada pengaruh sistem pemerintahannya. Dulu kan tidak ada yang memerintah, mereka hanya percaya kepada dewa-dewa ataupun kepada pohon-pohon besar. Nah, semenjak masuknya kerajaan Hindu-Buddha, mereka membawa pengaruh kepada negara ini. Ya, mereka mulai membentuk kerajaan-kerajaan. Dan seiring berjalannya waktu semakin bagus sampai sekarang sudah terjadi, sudah diciptakan suatu pemerintahan yang mengatur sebuah negara. Ya, jadi ada beberapa pengaruh dari kerajaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Kita bisa lihat pengaruhnya pada masa kini. Nah, ada berbagai macam pengaruhnya lagi. Contohnya, Ibu berikan tambahan pada kepercayaan.
Nah, orang pada zaman dahulu hanya percaya kepada siapa? Pada dewa, lalu pada roh, pada batu besar, pohon besar. Nah, sekarang sudah beralih ya, kita sudah memiliki moral, jadi kita sudah percaya bahwa adanya Tuhan. Nah, masih ada pengaruh-pengaruh lain, silakan anak-anak cari tahu sendiri ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini cukup panjang ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak coba putar lagi video ini, pahami baik-baik ya. Silakan anak-anak catat di dalam buku catatannya, sehingga informasi penting yang ada di video ini anak-anak bisa tuliskan dan bisa ingat ya. Oke, sampai di sini saja. Semangat untuk melaksanakan home learning-nya, semangat untuk belajarnya. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan Ibu Ayu. God bless you and I love you. Bye-bye.